Oke, dan hari ini saya mau sedikit menjelaskan kenapa kok saya waktu membuka klub Brazilian Jiu-Jitsu, kenapa saya pakai logo Shaka seperti logo yang ada di belakang itu. Oke, jadi waktu saya mau mulai membuka kelas Brazilian Jiu-Jitsu saya tahun 2016, ada beberapa nama yang waktu saya pikir-pikir, ada nama A, B, C, kok ya kayaknya ini menarik, dan saya mencoba mencari nama yang belum ada di Indonesia. Dan salah satu yang kepikir di kepala saya adalah logo Hansign Shaka ini. Dan saya lihat kalau di luar negeri, Anda lihat majalah luar negeri, Anda melihat foto-foto, Anda melihat internet, banyak sekali yang kalau orang-orang Brazilian Jiu-Jitsu internasional, kalau mereka foto-foto, oh logonya seperti ini, Hansign-nya seperti ini. Atau di Indonesia pun dari dulu kita juga sudah sering kali kalau foto-foto di BJJ, kelasnya selesai kelas fotonya seperti ini. Why logo Hansign ini, Hansign seperti ini kenapa banyak sekali dipakai? Ada banyak faktor penyebabnya. Yang pertama ya memang kita niru dari orang-orang yang di luar negeri, mereka yang black belt, kalau foto-foto mereka Hansign-nya seperti ini. Tapi kita harus tahu juga sedikit kenapa mereka melakukan gesture seperti ini. Kalau ditilik dari apa arti gesture seperti ini, Shaka ini meaningnya apa sih coach? Kenapa kok ini dipilih? Hansign-nya ini simbol internasional. Kalau internasional di luar negeri kita atau di Indonesia pun kita bilang oke, kita menggunakan seperti ini, kita mengacungkan jempol. Tapi kalau kita melihat dari mana asal mulanya Hansign Shaka ini dari Hawaii. Why di Hawaii? Kalau di Hawaii ini internasional sign-nya mereka bahkan tahun 2024 yang namanya Hansign Shaka ini sudah jadi internasional, sudah menjadi nasional brandnya mereka di Hawaii. Ini sudah jadi nasional brand mereka, sudah disahkan oleh undang-undang. Ini Hansign dari Hawaii. Hansign ini juga banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang surfing. Orang-orang yang diver, mereka banyak sekali yang menggunakan Hansign ini. Dan kita lihat orang-orang Hawaii, orang-orang Brasil, mereka rata-rata punya hobi yang sama. Mereka adalah surfer, karena mereka adalah kota yang berpantai, ya kan? Kota yang berpantai, negara yang berpantai. Jadi otomatis banyak orang yang surfing, dan ini Hansign yang saling dipakai. Mereka surfing, how are you? Cool. Bahkan kalau orang diving pun waktu mereka diving, mereka ngasih logo. Oke, mereka pakai logo ini juga. Hansign ini juga yang dipakai. Jadi ya international use di mana-mana banyak sekali dipakai. Dan meaningnya yang terutama adalah Anda bilang hello, Anda bisa bilang hello, how are you? Mereka juga ngajakan sign ini. Mereka nanyakan hey, hi. Seperti ini juga, everything's good. Seperti ini juga, okay, everything's okay, everything's good, cool, dan whatever, everything yang bagus-bagus itu semua mereka gunakan Hansign seperti ini. Bahkan mereka ngomong goodbye pun juga goodbye. That's it. Jadi saya melihat bahwa ini satu simbol internasional yang kalau kita boleh berkata ini simbol yang friendly use. Dalam artian bukan offensive use. Kalau kita ngomong Hansign seperti ini ya offensive use. Ini se-Indonesia, sedunia juga lah tahu kalau yang startingnya kamu Hansign-nya seperti ini ya pasti mau memancing keributan, ya kan, mau fight something, atau ya kita mau semangat boleh lah, tapi that's not always good. Which is kalau kita ngomong Hansign Shaka, tidak ada yang arti yang negatifnya. Everything is good, everything's okay, chill, cool, hello, hi, how are you bro? Mereka menggunakan Hansign seperti ini. Jadi saya melihat dari seperti itu, dan menurut saya filosofi saya untuk waktu saya membuka Shaka BJJ itu juga seperti itu. Dalam artian saya kepingin yang namanya klub Brazilian Jiu-Jitsu saya itu bukan hanya klub BJJ yang semata-mata berantem. Ya, karena mindset pada waktu itu, apalagi waktu awal saya belajar BJJ tahun 2008-2009, mindsetnya itu kalau kita belajar BJJ itu harus dipakai untuk berantem. Makanya dulu juga banyak pada waktu awal-awal kelas BJJ dibuka, banyak orang yang datang mindsetnya mau berantem, bahkan nantang, ya kan, nantang dalam artian, saya mau coba fight lawan Brazilian Jiu-Jitsu dari berbagai macam bela diri. Menurut saya itu sudah mindsetnya udah keliru. Kita memulai sesuatu yang baru. Waktu itu saya buka kelas Brazilian Jiu-Jitsu, gimana kita membuka kelas tetap serius, kita tetap learn how to fight, kita tetap learn self defense, tetapi di dalam satu environment yang lebih friendly. Menurut saya logo Shaka ini mewakili kita punya suatu lingkungan, suatu environment yang lebih friendly. Kita tetap mau buat lingkungan Brazilian Jiu-Jitsu yang nyaman,
kita mau Brazilian Jiu-Jitsu yang nyaman, tapi tetap kita tidak mengurangi sisi efektivitas dalam kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Tetap semuanya serius, technical semuanya. Ya tidak bisa dipungkiri lah, namanya self defense ya kan, tetap harus ada faktor-faktor fight dan sebagainya, tetapi dalam mindset yang cool. Oke, chill, gimana kita ya, that's it, everything's good, everything's okay, friendly, that's it. Oke guys. Dan kalau kita menilik sedikit lagi, kalau kita mundur sedikit lagi backgroundnya di Hawaii, kenapa kok ada logo Hansen seperti ini? Banyak hal. Oke, kita ngomong historical, di sana mereka ada, menurut kepercayaan dari orang-orang di Hawaii dulu ada orang namanya Hamana Kalili. Mereka di sana memanggil dia adalah orang pertama yang menggunakan hand sign ini, karena mereka awalnya dia adalah seorang, dia dulu kerja di pabrik tebu dan waktu itu dia mengalami kecelakaan kerja, tangannya putus. 3 jari tangannya putus, 3 jari tangannya, jadi yang tersisa tinggal jempol sama kelingking. 3 jarinya yang tengah ini putus. Jadi dia di mana-mana dikenal dengan orang-orang. Dia orangnya sangat ramah, orangnya aktif, dia suka membantu orang, dan di mana-mana dia dikenal. Dan sayangnya karena tangannya dia yang 3 jarinya ini putus, dia kalau say hi dia cuma bisa say hi dengan 2 jarinya ini, atau everything dia bilang apapun yang dia lakukan dia cuma bisa menggunakan 2 jari yang tersisa. Jadi dia dikenal di sana, dan itu menurut cerita lokal di Hawaii, that's how it start. Kenapa orang Hawaii banyak yang menggunakan hand sign seperti ini. Kalau Anda menilik cerita yang lain lagi, misalkan Anda sempat baca-baca ceritanya dari Renzo Gracie, dia bilang, oh Renzo Gracie punya cerita yang lain lagi. Menurut dia, awal mulanya orang-orang BJJ banyak yang pakai hand sign seperti ini karena waktu dia fight di awal-awal dia fight, dia sempat mengalami cedera jari. Cedera jarinya dia patah. Karena cedera jarinya dia patah, kelingkingnya dia patah, akhirnya pada waktu dia mau pose foto, pada umumnya menurut dia orang-orang dulu foto itu cuma ada dengan pose jempol seperti ini. Tetapi karena jarinya patah, akhirnya mau nggak mau jari ini nongol terus seperti ini. Jadi kalau dia foto dia cuma mau pose seperti ini, tapi jadinya seperti ini. Nah itu yang membuat orang-orang banyak yang meniru. Oh kalau gitu, kalau Brazilian Jiu-Jitsu hand sign-nya seperti ini, bukan lagi gini. Padahal menurut dia dulunya juga seperti ini aja, kan jempol aja tanpa kelingking seperti ini. Oke, whatever happen, menurut saya nggak ada salahnya. It's international sign saat ini. Kalau Anda buka di WhatsApp, Anda buka di aplikasi-aplikasi apapun, Anda cari selain logo jempol, logo jari telunjuk, jari tengah, ya kan, jari kelingking, juga sekarang sudah ada logo-logo Shaka seperti ini. Which is ini sudah diterima internasional, it's a good sign. Buat saya tidak ada something negatif di situ. Oke. Semoga itu bisa membantu menjelaskan kenapa kok kita memilihnya logo Shaka seperti ini. Oke guys, keep on training and see you all on the mat. Us.